Jadi kata Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk mengejar Nabi Ibrahim pada waktu itu sambil berkata begini, idza wajadatum fatan yatakallamu bisuryaniyati farudduhu. Kalau kalian wahai prajurit menemukan salah satu pemuda yang berbicaranya menggunakan bahasa Suryani, tangkap, bawa ke sini, bahasanya begitu. Nah, kemarin ketika ada salah satu dari Mustasyar PCNU, beliau mengatakan dalam hal bahasa Suryani itu beliau secara pribadi mengatakan saya mengimani, bahkan tidak ada satupun yang mengatakan pendidikan unik ini sesat. Nah gitu kan, walaupun kadang-kadang yang di kolom komentar ada yang mengatakan sesat gitu kan, kita gak tahu mendefinisikannya seperti apa. Itu terlepas orang seperti apa ya, mudah-mudahan tetap istiqomah gitu kan. Nah terus kemudian beliau kemarin ketika sampai juga menyampaikan, nanti bisa disampaikan aja ke media bahwa Mustasyar dari PCNU Malang sudah datang ke sini, sudah bertabayun, kemudian mengklarifikasi. Kita jelaskan bahwa legalitas pesantren ini komplit, kemudian pendidikan, jenjang pendidikannya sudah kita jelaskan, bahkan akidah kita juga Asy'ariyah Maturidiyah, kan begitu. Bahkan beliau sampai membawa kitab yang namanya Umdatul Qari, gitu ya. Kita tahu kitab Umdatul Qari ini adalah syarah dari Sahih Bukhari yang dikarang oleh Syekh Badruddin Ahmad Al-Aini. Ini beliau ini satu liting dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, gitu ya. Oh iya, ini kitabnya, lupa ya. Beliau ini satu liting dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walaupun yang namanya ikhtilaf kadang-kadang ada perbedaan pendapat, ya indah kalau kita lihat dari sejarah hidupnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Syekh Badruddin ini banyak ikhtilaf keduanya. Tapi indahnya Masya Allah, karena yang ikhtilaf ini berkaitan dengan furu'iyah, bukan akidah. Nah yang repot di kita ini sesuatu yang furu'iyah kemudian diyakini sebagai akidah. Nah itu yang akhirnya banyak orang-orang awam kemudian mereka tidak bisa membedakan, kebingungan. Ikhtilaf di dalam furu'iyah ini sejak dulu sudah menjadi tradisi ulama, gitu kan. Tapi tidak untuk saling menjatuhkan. Nah ini yang repot itu ketika ada perbedaan pendapat di dalam furu'iyah, kemudian diklaim seakan-akan ini adalah akidah, yang timbulnya menjadi permusuhan. Naudzubillahi min zalik. Nah beliau Kiai Haji Saiful Munir Aminullah mengatakan, karena kebetulan beliau juga salah satu mursyid Tijani ya, beliau sendiri mengatakan begini, memang kalamnya yang disampaikan oleh Mama Gufron itu tidak semua orang awam bisa memahami. Beliau menyadari hal itu kan. Nah ini kalau orang-orang yang memang berilmu, Masya Allah ya, jadi bersilaturahim, bertabayun. Tapi ini adalah tugas jenengan-jenengan santri-santrinya, gitu kan, yang harus bisa memfilter, yang harus bisa menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh Mama Gufron, gitu kan, termasuk keterkaitannya dengan bahasa Suryani yang sampai dini hari itu beberapa channel yang dijadikan lagu versi Arab, wis macam-macam lah, gitu kan. Tapi minimal rasa bersyukur kita begini, ketika memang ini sangat viral tentang kalam Suryani atau bahasa Suryani, akhirnya banyak orang yang berupaya untuk mencari tahu referensinya mana sih, bener gak, ada gak bahasa Suryani itu, terus kemudian apakah itu dulu digunakan nggak bahasa tersebut, gitu kan. Walaupun ada sebagian yang mengatakan haram katanya belajar bahasa Suryani, gitu kan. Kita tidak boleh menghukumi halal dan haram perihal itu, karena nanti akan kita bacakan di sini. Dan kita tidak menuntut siapapun untuk meyakini daripada kalam Suryani itu urusan panjenengan semua, kan gitu. Karena dalam istilah bahasa ini bukan masalah akidah, kembali lagi, gitu kan. Tapi sejarah mencatat bahwa bahasa Suryani itu memang ada. Yang kemudian Abu Yamamah Gufron itu menulis
karya ilmiahnya, kitabnya yang ditulis dari tulisan beliau yang asli itu menggunakan abjad Suryani. Bahkan kemarin juga kita kita beritahukan, kita perlihatkan kepada Mustasyar NU itu. Dilihat, nah ini seperti ini caranya Pak Kiai, kita kasih gambaran. Ini tulisan aslinya beliau, ini yang kita terjemahkan dengan abjad Arab, kemudian jadi mufradat dan kemudian jadi suatu qaul atau kalam. Maka sehingga bisa dibaca oleh kita. Begitu. Ya alhamdulillah. Beliau setelah itu, nah nanti Ustaz tambahin lagi referensinya biar masyarakat ini faham. Itu ada dalam kitab Umdatul Qari yang 25 jilid, di situ dijelaskan. Artinya menjelaskan tentang sejarah ini, kita tidak menuntut harus belajar bahasa Suryani, harus belajar abjad, itu terserah, monggo saja. Tapi kalau untuk pengetahuan sejarah ini penting buat kita. Ya baik lagi, ini bukan masalah akidah, urusan bahasa. Artinya bahasa-bahasa ini adalah jejak sejarah atau histori sejarah asal usulnya daripada penciptaannya alam semesta ataupun manusia. Nah akhirnya beliau juga menyarankan untuk membuka salah satu kitab Umdatul Qari, dan ini pada malam hari ini saya akan membacakan kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari atas perintah dan izin ridho dari Abu Yamamah Ghufran yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan sampai ada sesat sehingga, nah memang dari dulu juga sudah banyak ikhtilaf tentang bahasa ini gitu kan. Ada mengatakan bahasa yang permulaannya itu Suryani, ada yang Ibrani, macam-macam. Dan itu sudah menjadi tradisi orang alim gitu. Tujuannya bukan untuk mencaci maki. Oke, kita buka. Ingat, kalau Syekh Badruddin Ahmad Al-Aini ini, beliau ini satu liting, teman akrabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini juga beliau yang mengarang kitab Lisanul Mizan yang kemarin saya ceritakan Zainab itu. Walaupun banyak berbeda pandangan dengan Syekh Badruddin Ibnu Hajar, tapi beliau tetap Masya Allah, artinya tidak memusuhi, tidak menjadi poropadu kalau bahasa Jawanya. Di dalam bermadhab ini perlu saya jelaskan dulu. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani jelas beliau Asy-Syafi'iyah. Nah kalau Syekh Badruddin beliau lebih kepada Al-Hanafiyah, gitu ya. Karena kadang-kadang digoreng kalau nggak dijelasin, wah nanti digoreng juga sama orang. Begini, di dalam jilid pertama Kitab Bad'il Wahyi, di sini beliau mensyarahi dari wa qauluhu wa kana yaktubul kitab al-ibrani fayaktubu minal injili bil ibraniyati, tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Wa qala Muhammad bin Jarir At-Tabrani. Al-Imam Muhammad atau Syekh Muhammad bin Jarir At-Tabrani berkata, innama nataqa Ibrahim alaihi salatu wassalam bil ibraniyati hina abara nahra faran minan namrudi. Nah sejarah nih, kita tahu di dalam kitab Umdatul Qari ini semua para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim ini masih menggunakan bahasa Suryani yang utuh. Itu nanti kita catat dulu nih, walaupun ada ikhtilaf ulama yang tercatat di dalam kitab ini. Tapi di masa Nabi Ibrahim yang disampaikan oleh Muhammad bin Jarir, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berbicara menggunakan Ibrani itu bermula ketika Nabi Ibrahim melintasi sungai ketika dikejar-kejar oleh pasukannya Raja Namrud di sungai Efrat. Ya, makanya Abbaro di sini menjadi salah satu ibarah ya, menjadi Ibrani. Bagaimana sejarahnya? Begini sejarahnya nih. Karena pada mulanya Nabi Ibrahim ini berbicaranya Suryani. Tapi ketika dikejar oleh Raja Namrud, maka beliau mengganti menggunakan bahasa Ibrani. Wa qad kana an-namrudu qala lillahi
arsalahum khalfahu idza wajadtum fatan yatakallamu bisuryaniyati farudduhu. Jadi kata Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk mengejar Nabi Ibrahim pada waktu itu sambil berkata begini, idza wajadatum fatan yatakallamu bisuryaniyati farudduhu. Kalau kalian wahai prajurit menemukan salah satu pemuda yang berbicaranya menggunakan bahasa Suryani, tangkap, bawa ke sini, bahasanya begitu. Ya, delalahnya gitu kan, karena tahu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim ini bahasa Suryani. Falamma adrakuhu istantaquhu fahawwalallahu lisanahu ibraniyan wa dzalika hina abara an-nahra fasummiyat al-ibraniyatu lidzalika. Nah, ketika pasukan prajurit yang diperintahkan oleh Raja Namrud mengejar daripada Nabi Ibrahim, ketika diajak bicara delalahnya Allah menggantikan bahasa lisannya Nabi Ibrahim dari Suryani menjadi Ibrani. Nah, ini sejarah permulaannya bahasa Ibrani mulai muncul. Ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jarir At-Tabrani. Nah, ini harus paham. Jadi si pasukannya itu kan biasanya kan kalau mau nangkap orang kan ada bahasanya apa? Negosiasi ya, ngobrol dulu. Karena si prajuritnya Namrud ini ada wasiat dari Raja Namrud, kalau si laki-laki itu ngomongnya bahasa Suryani, tangkap. Nah, delalanya ketika diajak ngomong sama prajuritnya Namrud, fahawwalallahu lisanah bil ibraniyati. Allah menggantikan bahasa lisannya dengan Ibrani. Makanya selamat Nabi Ibrahim dari kejaran Namrud. Masya Allah, ini sejarah, santai aja. Untuk para netizen santai ya, ini sejarah. Nah, wazalika hina abaran nahra fasumiyat al-ibraniyatu lidzalik. Nah, oleh sebab kejadian itulah maka ada penyebutan Ibrani. Dari kata abara fi'il madinya, artinya kisah di mana Nabi Ibrahim melintas Sungai Efrat ketika dikejar oleh pasukan Namrud. Jadi abara jadi Ibrani, Ibraniyah. Satu. Nah, hal ini saya sampaikan ini adalah menurut pendapatnya Syekh Ahmad Muhammad bin Jarir. Panjenengan ya monggo percaya monggo, tidak pun monggo, karena ini bukan masalah akidah gitu ya. Terus kemudian bahkan mengenai tentang kitab-kitab yang diturunkan ini juga banyak perbedaan pendapatnya. Nah, di sini dijelaskan wa qala al-karamani fahum minhu annal injila ibrani qultu laisa kadzalika bal at-tauratu ibraniyatun wal injilu suryaniyah. Ini kan ada fayaktubu minal injili bil ibraniyah, kan awalnya begitu. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa kitab Injil itu menggunakan bahasa Ibrani. Tapi menurut Imam Al-Kiramani bahwa yang tertulis dengan bahasa Ibrani itu adalah kitab Taurat. Sementara Injil itu berbahasa Suryani. Ini perbedaan pendapat. Nah, kalau kita mengaca dari sini gitu, gak usah kita ada perbedaan pendapat kemudian wah itu ajaran sesat kata siapa, Nabi Adam itu pakai bahasa Suryani. Artinya dari dulu ini dalam penelitian dan masing-masing ulama punya argumen gitu kan. Bahkan di dalam kalimat selanjutnya begini, wa kana Adamu alaihi salatu wassalamu yatakallamu bilughati suryaniyati. Dan adapun Nabi Adam, nah ini yang dijelaskan di dalam kitab Umdatul Qari 25 jilid kitabnya ini. Dan adapun Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau berbicara dengan bahasa Suryani. Wa kadzalika auladuhu minal anbiya'i wa ghairihim. Ghairu anna Ibrahim alaihi salatu wassalamu hawalat lughatahu ilal ibraniyah hina abara an-nahr ayil furat. Bahkan begitu juga anak turunnya Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim itu menggunakan bahasa Suryani. Ini yang tercatat dalam kitab Umdatul Qari. Berarti Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, kan begitu, menggunakan bahasa Suryani. Selain Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ada dua fase. Yang asal mulanya Nabi Ibrahim menggunakan bahasa Suryani,
Tapi ketika Nabi Ibrahim ini dikejar oleh pasukan Raja Namrud, hawalat lughatuhu ilal ibraniyah hina abara nahr ayil furat. Nah, baru Allah menggantikan bahasanya dengan Ibrani itu. Nah, ini terus kemudian ini saya ambil satu kalimat lagi ya, karena terlalu panjang, masih banyak pembicara. Fa in qulta ma aslu suryaniyati. Kan ini banyak perbedaan pendapat gitu kan. Lalu kalau ditanya, terus apa sih aslinya Suryani itu? Ini dijawab, kalau ada orang yang bertanya apa sih ma aslu Suryani, maka jawabnya qultu qala ibnu Salam summiyat bidzalika li anna Allah subhanahu wa ta'ala hina 'allama Adam al-asma'a 'allamahu sirran minal malaikah wa antaqahu biha hina idzin. Nah, ini sering disampaikan sama Mujib nih. Maka orang-orang itu kadang-kadang ya repot juga kalau nggak baca kitab ini. Kalau ada orang yang bertanya apa terus bagaimana sih Suryani ini? Sampai ada orang mengatakan Suryani kok ngono-ngono terus. Nah, maka jawab begini sesuai dengan jawabannya Ibnu Salam. Pada hakikatnya disebut dengan Suryaniyah itu ini adalah beriktimad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan Adam tentang nama-nama jenis barang, wa 'allamal adama asma kullaha, itu loh dalam surat Al-Baqarah. Itu kan langsung Allah sendiri yang mengajarkan Nabi Adam, ini adalah wajan, ini adalah ini nama-nama barang tersebut. Itu adalah 'allamahu sirran minal malaikah. Cara pembelajarannya itu ketika Allah memberikan pelajaran, memberitahu nama-nama kepada Nabi Adam tentang barang-barang, ini rahasia dari malaikat. Malaikat pun tidak ada yang tahu. Sirron, makanya Suryan itu dikata sirron di sini ya. Terus wa antaqahu biha hina idzin, dan Allah sendiri ketika berbicara dengan Nabi Adam pada waktu itu, hina idzin ini tanwinnya adalah tanwin iwad. Kalau di dalam ilmu nahwu, berarti hina idzin inilah hina idzin atau idza 'allama adamal asma'a alam sirran, itu tanwin iwad. Jadi ketika Allah mengajarkan Adam tentang nama-nama barang-barang itu menggunakan bahasa Suryani, begitu artinya bahasa rahasia. Nah, ini kok ada orang yang haram mempelajari bahasa Suryani. Oh, kita mengingkari dong. Ini ada dalam kitab Umdatul Qari. Dan hal ini ketika ada perbedaan pendapat, contoh kemarin juga ada yang menegur, siapa sih yang ngomong pertanyaan di dalam kubur menggunakan bahasa Suryani, seolah-olah menggiring Pondok Unik Abu Yamamah Gufron ini orang yang terlalu berani melebihi Kanjeng Nabi. Padahal ini bukan Abah Gufron yang menyampaikan. Saya sering sampaikan, yang menyampaikan pertanyaan dalam kubur ini bukan hanya Abah Gufron. 200 tahun, 300 tahun yang lalu sudah ada yang menyampaikan. Contohnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Bulqini, Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Itu tinggal dibuka. Dan beliau-beliau juga ini tidak mengharuskan orang-orang ikut pendapatnya beliau, karena ini bukan urusan akidah furu'iyah. Begitu ya. Nah, itulah. Ini masih panjang, nanti bisa di season yang kedua akan saya lanjutin. Dalam kitab Umdatul Qari karya Syekh Badruddin. Beliau ini teman akrabnya Ibnu Hajar Asqalani. Sama beliau kalau sama Ibnu Hajar Asqalani saling mengkritik. Artinya kalau bikin kitab, wah itu referensinya kurang kuat, kata Syekh Badruddin. Begitu juga Ibnu Hajar. Tapi cara mengkritiknya mereka ilmiah. Masalah ilmiah, arti ilmiah dibalas dengan ilmiah. Nah, itu Masya Allah, ini perlu dicontoh. Karena kalau Ibnu Hajar beliau bermadhab Asy-Syafi'iyah, nah kalau Syekh Badruddin Ahmad Al-Aini ini beliau lebih kepada Hanafiyah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.